Elit global, nih orang-orang gila semua yang luar biasa jahatnya ini, sedang mempermainkan Indonesia. Dan mereka lah puppet masternya gitu ya. Tapi apa yang mereka mainkan? I have the data for you guys. It's not about fundamental. Ini yang terjadi, kita urutkan ya, kita urutkan. Kalau kita nggak urutkan gini nggak akan ketahuan. Ini adalah big boys. Ada MSCI, Goldman Sachs, UBS, Moody's, MSCI lagi. Dari Januari 2026, bekukan indeks Indonesia ngancam akan turunkan pasar saham ke frontier. Dampaknya 120 miliar dolar nilai pasar lenyap. Januari 2026 ngajak gengnya, temennya si Goldman Sachs dibawa ke Indonesia lagi. Dan Goldman ini adalah yang bikin chaos juga tahun 2008. Apa tugasnya si Goldman? Kalau MSCI itu ngancam, Goldman downgrade ke underweight. Kalau sebuah pasar itu udah di downgrade, orang akan sell off. Ya, orang yang nggak ikut-ikutan itu takut sell off. Dampaknya ada estimasi outflow sekitar 13 miliar US dollar dan sampai detik ini tekanan jual masih berlanjut. UBS dari Swiss dia nurunin ke netral. Yang awalnya buy misalnya sekarang menjadi netral. Ya, ini tentang rating di dunia keuangan. Yang belum paham silakan Google. Apa yang dimaksudkan dengan rating? Sell, buy, neutral, apa itu? Neutral ini artinya kalau fund manager mau bawa uang triliunan beli saham di Indonesia, beli obligasi di Indonesia, yang awalnya optimis sekarang netral biasa aja gitu. Dan itu merupakan penurunan soft ya sebelum masuk ke sell. Dampaknya sinyal pelemahan sentimen global, tapi belum ada sell off itu dari UBS. Moody's ini yang cukup kuat nih. Tiba-tiba jepret ngasih outlook negatif. Moody's tuh powerful ya. Kalau dia udah kasih outlook negatif, ini berdampak sekali untuk market dan ekonomi, itu khususnya orang-orang yang mengutangin Indonesia juga gitu. Dan dampaknya sorot Danantara dan fiskal, disorot, dikasih spotlight Danantaranya, BUMN kita ya. Walaupun Danantara, mohon maaf, kekurangannya juga banyak, tidak transparan. Udah sampai hari ini saya dengar belum ada laporan real gitu ya. Ini yang memang harus diperbaiki. Kenapa? Karena cara kerja orang-orang ini pasti mencari hole, mencari kelemahan. Dan kelemahan itu ditembak, dibor dalam. Pertanyaannya siapa suruh Anda banyak kelemahan? Kan gitu. Silakan diperbaiki. Tapi saya harus fair mengatakan, di tengah kelemahan yang memang ada di Indonesia, dimanfaatkan oleh para geng ini. Dan bulan Mei 2026, MSCI coret 19 perusahaan sekaligus, dampaknya outflow pasif 28-31 triliun, pemicu free float, dan bukan fundamental. Yang disorot apa lagi? IDX, memang banyak kelemahannya IDX ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang sengaja melakukan spotting, ya di highlight nih kelemahannya. Mari kita habisi karena dia punya kelemahan. Sekali lagi, kenapa Anda harus punya kelemahan? Bertahun-tahun ini ngapain aja? Sampai sekarang sudah klimaks, kelemahanmu dijadikan alat untuk dibombardir. Salah siapa? Pasti harus introspeksi diri. Memang kita salah, walaupun kita sedang diserang. Oke? Kalau kita kuat, mungkin mereka juga bingung nyerangnya dari mana. Make sense ya? Tetapi, sekali lagi, penurunan ini bukan earnings driven, ini adalah index driven dan rating driven. Ini kata kuncinya. Ini merupakan perang persepsi. Orang yang kuat mengatakan bahwa, oh ini negara jelek, oh ini pasar modalnya nggak transparan. Kenapa dia turunkan rating? Kenapa dia kasih asumsi jelek? Itu yang harus dipertanyakan. Ada kepentingan apa di belakangnya? Apakah dia netral? Di tengah-tengah memang Indonesia banyak yang harus diperbaiki. IDX banyak yang harus diperbaiki. Tapi mereka ini kok nggak ngerjain dari dulu? Kenapa kok baru sekarang ini? Tanda tanya besar, apa triggernya? Ini yang akan kita bahas, stay tune, oke? Yang pegang tombol itu siapa? MSCI, Goldman, Moody's, Fitch. Entitas poros barat, Amerika Serikat, dan mereka-mereka lah adalah entitas poros kapitalis. Nah, dari sini mulai kebuka ya. Di tengah kelemahan kita,